Shalom semuanya ya adik-adik. Selamat bertemu kembali. Selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah di sekolah Minggu GKI Immanuel Kuala Pembuang. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Dan kita akan menerima votum dan salam dari Ibu Pendeta Marsina Anisinta STH. Kita akan memuji Tuhan seindah siang disinari terang, dan kita akan berdoa, doa ucapan syukur dan pengakuan dosa oleh Kakak Yosepa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama memulai ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Adik-adik sekalian diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.
Tuhan dalam doa pengakuan dosa kita dan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah memelihara kami sehingga pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu kami boleh dibangunkan dari tidur nyenyak kami dan diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami. Terima kasih untuk papa, mama, untuk saudara-saudara, dan juga untuk teman-teman yang boleh kami miliki. Kami mengucap syukur dan terima kasih juga untuk berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan mama papa dan juga melalui apa yang kami lakukan ketika belajar, ketika di sekolah Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga karena Tuhan menolong kami hingga pagi ini Tuhan kami boleh juga bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Dan sebelum kami lebih lagi melanjutkan ibadah kami Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini dan juga bernyanyi nanti untuk-Mu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. Dan kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami yang membuat Tuhan bersedih atas apa yang kami lakukan, kami ucapkan, kami pikirkan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Dan kami juga melepaskan pengampunan untuk siapa saja yang membuat kami juga bersedih, membuat kami tidak damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang mengampuni mereka, Tuhan yang memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi dan Roh-Mu Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, haleluya, amin. Dan kembali kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan dan Yesus Berjanji. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Untuk kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan, untuk kasih-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Untuk kasih-Mu, kasih setiamu Tuhan, untuk kasih-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya.
lagi. Bom ceria yang akan dibawakan oleh kelas tengah, kelas kecil, dan kelas besar. Seperti biasanya ya adik-adik ya, bom ceria ini adalah kumpulan ayat-ayat hafalan minggu yang lalu. Mazmur 119 ayat 41, 19 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatanmu itu sesuai dengan janjimu. Amin. Mazmur 119 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Mazmur 119 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi. Mazmur 119 ayat kasih 41, setiamu datangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. keselamatan Mazmur 119 itu ayat 41, sesuai kiranya kasih setiamu mendatangi aku. Mazmur 119 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Mazmur 119 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. 119 ayat 41, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan lagu firman Tuhan yaitu Ku Buka Alkitab. Kemudian doa firman Tuhan dibawakan oleh adik kita Juan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
salam. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, Berkati kami Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sudah siap mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Pastinya siap dong. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, masih ingat tidak ya cerita sekolah minggu kemarin? Masih ingat tidak? Iya, kalau ada yang masih ingat cerita sekolah minggu kemarin, itu tentang Nuh dan keluarganya yang menaati perintah Allah. Mereka membuat bahtera, kemudian pada saat air bah datang, Nuh dan juga keluarganya serta binatang-binatang yang sepasang itu masuk ke dalam bahtera yang sangat besar. Dan kemudian setelah air bah itu kering, Nabi Nuh dan juga keluarganya serta binatang-binatang yang sepasang itu keluar dari bahtera, dan juga Nuh serta keluarganya membangun sebuah mezbah serta memberikan korban sebagai persembahan atau ungkapan syukur dari Nuh serta keluarganya. Nah, Allah ini kemudian berkenan terhadap ungkapan syukur Nuh itu, dan Allah berjanji bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah itu atas hidup manusia. Tidak akan mendatangkan air bah lagi bagi dunia atau bagi bumi kita. Nah, seperti apa sih janji Allah itu dan apa bentuknya adik-adik? Nah, mari kita lihat video berikut ini. Adik-adik, apa yang adik-adik pikirkan ketika melihat pelangi? Wah, pelangi itu indah sekali, Kak. Ada warna-warninya. Magical hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tetapi Tuhan menciptakan pelangi bukan hanya kita melihat keindahannya. Lalu apa, Kak? Mari kita dengarkan ceritanya. Tuhan tidak pernah melupakan Nuh dan keluarganya. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Allah juga membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya. Pada ayat yang ke-9, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi." Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Ayat 16, "Jika busur itu di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi."
Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, busur yang dimaksud adalah pelangi. Ketika kita melihat pelangi yang indah dengan warna-warninya, itu mengingatkan kita pada perjanjian Allah dengan Nuh dan keturunannya. Ketika kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa tidak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Allah akan senantiasa memelihara dan menjaga kita. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi yang sudah ada adik-adik lihat dalam videonya? Nah, ya, adik-adik, tanda besar di awan itu atau yang sering kita sebut dengan pelangi itu biasanya akan turun pada saat hujan hendak turun atau setelah hujan turun. Nah, tapi ada juga loh yang katanya, pelangi itu nggak boleh ditunjuk. Nanti katanya jaringnya itu bisa busuk. Tidak benar itu adik-adik. Itu hanya mitos dan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya pelangi yang indah itu, pelangi yang berwarna-warni, pelangi yang sangat kita sukai kalau saat hujan hendak turun atau pada saat setelah hujan turun, itu adalah merupakan janji Allah. Jadi kalau kita melihat pelangi yang indah dengan warna-warninya yang indah, itu sebenarnya kita mengingat janji Allah, janji setia Allah kepada Nuh dan juga keluarganya. Jadi ketika kita melihat keindahan pelangi, kita tahu, kita ingat, oh ini ada janji Allah kepada Nuh dan keluarganya. Nuh yang setia, Nuh yang taat kepada Allah, dan Allah memberikan janji setianya kepada mereka. Nah, begitu pula adik-adik, kita pun harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam ketaatan, harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya berkat dan penyertaan Allah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Demikian cerita Ibu Pendeta hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di dalam Kejadian pasal 9 ayat 13 yang berbunyi, busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Silahkan menghafal dan kirimkan video adik-adik ke grup seksi pelayanan anak. Selamat menghafal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kreativitas kita minggu ini yaitu silakan adik-adik menggambar pelangi dan mewarnainya. Kemudian tulislah dalam gambar adik-adik tersebut, tulislah kata-kata janji setia Tuhan kepadaku. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Dan contohnya seperti ini. Nah, kirimkan foto adik-adik beserta gambar pelangi itu. Kirimkan ke grup seksi pelayanan anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakhiri cerita kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa yang setia dalam kehidupan kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Terlebih nyata janji setia Tuhan dalam kehidupan kami manusia, bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kami dimanapun dan dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terlebih saat ini kami anak-anak sekolah minggu Tuhan telah mendengarkan bagian firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami menjadi umat yang diberkati,
Oleh sebab itu kami sepatutnya setia kepada Tuhan sebagaimana kesetiaan Nuh dan keluarganya kepada Allah. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh menuruti teladan Nuh dan keluarga, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada perintah Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran dan ketaatan. Terima kasih Bapa di surga, bimbinglah kami semua anak-anak-Mu, agar kami selalu hidup dalam perkenanan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu dapat, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik semua, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, dan terlebih dahulu persembahan disiapkan dan jangan lupa dimasukkan di dalam amplop persembahan, tetapi
Ingat ya, uang persembahan disiapkan yang bagus. Warna uang masih terang, tidak kusut uangnya, tidak dikacak-kacak, tidak dilipat-lipat, dan langsung dimasukkan di dalam amplop. Kemudian amplopnya dilem. Ya, setelah dimasukkan dilem yang rapi, baru nanti dimasukkan di dalam kotak persembahan. Kita angkat bersama-sama. Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu, Tuhan. Lagu persembahan Karena Tuhan Sayang Padaku, dan doa persembahan oleh adik Kenneth. Teman-teman, Mari kita berdoa. saya pengawas Tuhan Yesus, saya terus sekarang dan kami kami mau memberikan mengaitkan persembahan kami. kami Berkati tetapi persembahan kami. dan kami Dalam nama bersama Tuhan Yesus, saya terus kami sudah berdoa. kami saya berdoa. Amin. Amin. Terima berkat, terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima, terima berkat, yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Dan ingat ya adik-adik, karena situasi masih pandemi, kita selalu jaga kesehatan, keluar dari rumah pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Adik-adik diundang untuk berdiri. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Gimana hasilnya? Busuk. Terus apa hubungannya dengan dosa? Dosa itu busuk. Terus Juan sama Kenneth mau nggak hatinya seperti itu? Tidak. Oke. Sekarang hidupnya harus menggunakan hati Tuhan. Ayo silakan buang. Ya, jangan simpan dosa dalam hidup Juan dan Kenneth. Halo teman-teman dan kakak sekolah minggu. Semoga kita semua sehat selalu ya. Lionel akan menjelaskan proyek eksperimen yang sudah dilakukan selama 1 minggu, yaitu dari tanggal 14 Februari sampai 22 Februari 2022. Lionel memakai buah jeruk tipis sebagai bahan proyek eksperimen. Yang pertama, hasil yang didapat dari buah jeruk yang dilukai dengan pisau dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibiarkan selama 1 minggu. Hasilnya yaitu buah jeruk yang semula segar menjadi busuk, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang kedua, kaitannya dengan dosa, yaitu manusia diibaratkan dengan jeruk, sedangkan perbuatan jahat diibaratkan luka pada jeruk, dan dosa diibaratkan dengan jeruk yang busuk tadi. Jadi, manusia yang melakukan perbuatan jahat akan melahirkan dosa, seperti pada perumpamaan jeruk yang luka lama-lama menjadi busuk. Yang ketiga, komitmen yang didapat dari eksperimen ini yaitu kita jangan berbuat jahat agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian proyek eksperimen dari Lionel. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hasil eksperimen buah menjadi busuk. Kaitannya dengan dosa, yaitu luka pada buah diibaratkan seperti dosa yang dapat membusukkan hati dan pikiran manusia. Komitmen kami adalah menjauhi dosa yang mendukakan hati Tuhan dan segera bertobat ketika melakukan dosa. Salam teman-teman, saya Rilin dan Dede Selma ingin menjelaskan eksperimen kami. Kami memakai buah apel sebagai bahan eksperimen kami. Adapun kaitan buah busuk dengan dosa, yakni buah apel yang bagus menggambarkan manusia. Pada awalnya manusia itu tidak berdosa, namun karena keinginan manusia dalam dirinya sendiri, maka manusia melakukan pelanggaran, dan akibat pelanggaran itu manusia menjadi berdosa, dan yang mampu mengembalikan kita kembali adalah Tuhan. Jadi
ilustrasi buah apel yang bagus dan menjadi busuk menggambarkan manusia yang awalnya tidak berdosa namun telah menjadi berdosa. Demikianlah eksperimen dari kami berdua. Terima kasih. Shalom. Kami akan menyampaikan hasil eksperimen kami. Buah tomatnya membusuk. Jadi, hubungannya dengan dosa adalah kalau kita berdosa, kita tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain dan tidak dapat berbuah bagi nama Tuhan. Jadi, hiduplah dalam ketaatan kepada Allah dan berbuatlah baik bagi Tuhan. Terima kasih. Dadah. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kami akan menjelaskan hasil eksperimen yang kami lakukan. Buah jeruk ini seminggu yang lalu kondisinya masih baik dan segar. Setelah kami lukai sedikit di bagian ini, lalu kami masukkan ke dalam plastik ini, dan hari ini beginilah hasilnya buah ini. Hasilnya menjadi berjamur dan busuk. Kaitannya dengan dosa adalah tubuh kita bisa dibaratkan dengan buah ini, jeruk ini. Jika kita berbuat dosa, walaupun kecil, maka iman kita akan menjadi hancur dan membusuk seperti buah ini. Demikian eksperimen ini, kami berkomitmen untuk selalu percaya kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita terhindar dari berbuat dosa dan selalu percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ini Rena buah jeruk. Buahnya deh. Hasilnya jadi apa kaitannya dengan dosa? Dia selalu Shalom teman-teman. Sekarang Pano mau kasih tahu ya eksperimen Pano. Nah, Pano punya buah jeruk. Nah, buah jeruk ini Pano iris ya menggunakan pisau. Nah, buah ini Pano simpan selama 1 minggu di dalam plastik. Nah, hasilnya apa teman-teman? Buah jeruknya busuk. Nah, hubungannya dengan dosa apa? Kita sebagai manusia jangan membuat Tuhan sedih, jangan melukai hati Tuhan Yesus, jangan membuat Tuhan Yesus marah ya. Seperti buah ini busuk, jadi kita harus punya hati yang bersih dan punya rasa iri hati kepada orang lain ya. Jangan berprasangka yang tidak baik ya teman-teman. Nah, jadi mari kita berbuat yang baik.